warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yaitu kelompok Abdullah hari ini akan membahas mengenai bab 2 yang berjudul memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul atau ucapan mungkin. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama saya Elvina Malia Wardani dari absen 13. Saya Meli Anjani dari absen 5. Saya Cita Kilazara dari absen 7. Saya Fadlan Aditya Netar dari absen 14. Saya Davalia Sasgara dari absen 8. Saya Ahmad Saputra dari absen 2. Saya Desena Fani dari absen 1. Baik, pembahasan kami mengenai bab 2 akan dimulai dengan menjelaskan atau menyebutkan pembagian materi. Pembagian materi 1 diawali dengan definisi iman, dilanjutkan dengan definisi syu'abul iman, lalu dalil naqli tentang syu'abul iman, yang keempat ada macam-macam syu'abul iman, dilanjutkan dengan tanda-tanda orang yang beriman, problematika praktik keimanan di sekitar kita, dan yang terakhir sifat dan manfaat syu'abul iman. Baik, pembahasan pertama kami akan dimulai dengan definisi iman. Saya Fadlan Aditya Netar dari absen 14 akan mempresentasikan definisi iman. Iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini tinggalnya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. 6 pilar iman tersebut antara lain adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Saya Cita Kilazara. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Kamiyut Tubyan Al-Manzumati Syu'abul Iman. Iman yang memiliki unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia, namun dapat juga mengurangi amal manusia jika ditinggalkan. Terdapat 77 cabang atau syu'abul iman, perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman, atau mungkin 77 amalan dilakukan seluruhnya, maka sempurnalah imannya. Namun jika ditinggal, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Baik, setelah mengetahui definisi dari iman dan definisi dari syu'abul iman, saya Elvina Malia Wardani dari absen 13 akan menjelaskan mengenai dalil naqli tentang syu'abul iman ataupun dalil yang memang sudah terbukti kebenarannya mutlak, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Atau yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Dari hadis riwayat Muslim. Saya Desena Fani dari absen 1. Saya akan menjelaskan macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut adalah Imam Baihaqi RA yang menuliskan kitab Syu'abul Iman, Abu Abdillah Halimi RA dalam kitab Fawaidul Minhaj, Syekh Abdul Jalil RA dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Abu Hatim RA dalam kitab Wasful Iman Wasyubhu. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah, yaitu ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Saya Ahmad Saputra dari absen 2. Saya akan menjelaskan tanda-tanda orang beriman.
sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa iman adalah sesuatu yang abstrak dan tidak mudah untuk diukur. Pada umumnya nilai-nilai keimanan seseorang akan nampak dalam bentuk tingkah laku atau kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga erat sekali kaitannya antara keimanan dan tingkah laku seseorang. Semakin baik kualitas imannya, maka semakin baik pula perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan. Jika mendengar nama Allah SWT disebut, maka bergetar hatinya. 2. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah SWT. 3. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. 4. Menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah SWT. 5. Menghindar perkataan yang tidak berguna. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. 7. Berjihad di jalan Allah SWT. Nama saya Amelia Wulandari dari nomor absen 5 akan mempresentasikan problematika praktik keimanan di sekitar kita. Jadi Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian. Itu mukmin yang maksudnya, munafik yang membencinya, kafir yang menaiknya, nafsu yang menentangnya, dan sedang menentangnya. Hadis riwayat berdasarkan umur tersebut, setidaknya ada 5 ujian keimanan dihadapi oleh orang mukmin saat ini. Yaitu yang pertama, mukmin yang saling berbagi. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Yang ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Yang keempat, kita setan yang saling menyesatkan. Dan yang terakhir, godaan hawa nafsu dari dalam sampai mukmin. Daftar sekarang dari absen 8 akan menjelaskan hikmah dan manfaat syu'abul iman. Beberapa manfaatnya, yang pertama, iman menjelaskan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Artinya, orang yang beriman hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya pada makhluk-makhluk lain seperti jin, syaitan, ataupun orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua, menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Artinya orang-orang yang beriman hanya percaya bahwa Allah yang tahu kapan kita akan meninggal. Tidak ada makhluk lain, sehingga dia tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seseorang memiliki jiwa yang tenang. Dan yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Hal ini dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, maka akan diberikan kehidupan yang lebih baik dan pahala yang lebih besar. Yang kelima adalah keyakinan terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala atau keikhlasan. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Al-An'am ayat 192. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 5, yang artinya, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Yang ketujuh, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Hal ini disebabkan karena akhlak, tingkah laku, dan perbuatan seseorang akan senantiasa dikendalikan oleh iman. Orang yang beriman akan memiliki self-purity. Terakhir, kesimpulan yang akan dibahas oleh saya sendiri, Cita Kila Zara dari absen 7. Yang pertama, iman adalah suatu niat, ucapan, dan perbuatan di mana tidak sempurna iman itu jika tidak bersama yang lain. Yang kedua, pilar iman terdiri dari 6 perkara yang disebut dengan rukun iman. Ketiga, iman yang terdiri dari 6 pilar tersebut memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Lalu yang dilanjutkan oleh Amel. Nama saya Amelia Wulandari dari nomor absen 5. Saya akan mengajarkan tentang terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin, disebut dengan syu'abul iman. Dan yang terakhir, syu'abul iman dibagi dari 3 bagian yang meliputi: pertama, niat akidah dan hati terdiri dari 30 cabang iman. Kedua, lisan,
dan